Halo guys, dalam kesempatan kali ini kita akan bahas tentang laporan segmen evaluasi pusat investasi berdasarkan lini produk, divisi atau daerah penjualan. Nah, ketika satu divisi dari suatu perusahaan menghasilkan produk yang digunakan dalam proses produk divisi lain, timbul proses penetapan harga transfer. Nah, harga transfer merupakan pendapatan bagi divisi yang menjual dan biaya pada divisi yang membeli. Nah, jadi harga yang dikenakan terhadap barang tersebut mempengaruhi laba operasi kedua divisi tersebut. Nah, karena kedua divisi tersebut dievaluasi menurut profitabilitasnya, harga yang dikenakan terhadap barang dapat menjadi masalah yang cukup serius. Nah, sehingga ada 3 kebijakan penetapan harga transfer yang dapat digunakan. Yang pertama, harga pasar, kemudian yang kedua harga transfer berdasarkan biaya, dan ketiga adalah harga transfer yang dinegosiasikan. Ya, dalam laporan segmen evaluasi pusat investasi yang berdasarkan lini produk dan juga divisi, itu menunjukkan yang pertama, desentralisasi dan pusat pertanggungjawaban, di mana pengambilan keputusan terdesentralisasi yaitu memperkenalkan manajer pada jenjang yang lebih rendah untuk membuat dan mengimplementasikan keputusan-keputusan penting yang berkaitan dengan wilayah pertanggungjawaban mereka. Yang kedua, divisi-divisi dalam perusahaan yang terdesentralisasi. Nah, desentralisasi biasanya diwujudkan melalui pembentukan unit-unit yang disebut divisi. Nah, suatu cara pembagian divisi adalah berdasarkan jenis barang dan jasa yang mereka produksi. Nah, untuk hasil-hasil dari setiap pusat pertanggungjawaban itu bisa diukur berdasarkan informasi yang dibutuhkan manajer untuk mengoperasi pusat pertanggungjawaban mereka. Nah, berikut ada beberapa jenis pusat pertanggungjawaban, di mana yang pertama terdapat pusat biaya, terus pusat pendapatan, yang ketiga pusat laba, dan terakhir adalah pusat pertanggungjawaban terhadap penjualan. Selain itu, kita dapat mengukur nilai investasi menggunakan pertumbuhan ekonomi atau biasa disebut EVA. Nah, EVA adalah laba operasi setelah pajak yang dikurangi total biaya modal per tahun. Jika EVA positif, maka perusahaan menciptakan kekayaan. Jika EVA-nya negatif, maka perusahaan merusak modalnya. Nah, EVA adalah dalam satuan dolar, bukan persentase tingkat pengembalian terhadap nilai investasi. Selamat pagi semuanya. Halo. Baik, untuk rapat kita kali ini, kita akan membahas mengenai inovasi produk kita ke depannya. Apakah kalian sudah melakukan survei ke penduduk lokal seperti yang sudah saya sampaikan? Kamu nanya. Kalau lagi rapat, serius dong, jangan main HP. Izin Bu, kami sudah diutus ke tiap-tiap daerah untuk melakukan survei dengan mengumpulkan informasi dari pasar. Jadi Bu, menurut referensi tertinggi dan survei yang telah kita lakukan di setiap daerah, banyak konsumen yang menginginkan laptop yang memiliki fitur seperti satu itu ada fingerprint, yang kedua memiliki bodi yang tipis, dan yang ketiga memiliki fitur touchscreen. Dan referensi keduanya, mereka menginginkan laptop dengan warna yang menarik. Oke, buat anggaran
anggaran untuk pengadaan fitur baru dan melihat persediaan produk lama untuk kita upgrade. Baik Bu, nanti saya akan cek terlebih dahulu untuk produk lama yang akan kita upgrade nanti, dan untuk yang belum ada nanti akan saya buatkan anggarannya terlebih dahulu. Sementara anggaran dibuat, kita akan melakukan pelatihan mengenai fitur baru supaya kalian tahu keunggulan dari fitur baru kita ini. Baik Bu. Dan untuk inovasi ini, jika berhasil dipasarkan dan memenuhi target kita, saya akan memberikan reward berupa kenaikan gaji. Maka dari itu, dibutuhkan skill dan analis dalam mencari tahu dan menjangkau pelanggan kita. Adakah ide atau saran yang bisa dilakukan dalam meningkatkan daya saing kita? Izin Bu, mungkin dari segi marketing kita bisa memberikan promo ataupun bonus aksesoris sehingga orang bisa tergiur dengan promo kita. Oke, bisa seperti itu. Saya tampung dulu ya. Masih ada lagi? Izin Bu menambahkan, kalau dari saya melihat kompetitor kita yang semakin unggul daripada kita, saya punya ide kalau kita menghasilkan laptop yang unggul juga, dimana kita boleh menghasilkan laptop khusus untuk para gamers. Maksudnya itu Bu, laptop ini diperuntukkan untuk aktivitas-aktivitas berat. Jadi selain laptop yang kita produksi pada biasanya, yaitu laptop untuk bekerja, kita bisa menghasilkan laptop yang spesifikasinya di atas, sehingga ini membantu dan menjangkau lebih luas lagi para pelanggan kita. Izin kalau dari saya mungkin kita dapat meningkatkan dalam sektor pelayanan sehingga para pelanggan dapat merasa lebih nyaman, sehingga negosiasi dapat berjalan dengan lancar ketika pelanggan merasa nyaman. Baiklah, untuk masukan dan saran saya tampung terlebih dahulu dan nanti akan saya sampaikan kepada atasan. Kalau sudah tidak ada lagi tambahan, kita akhiri saja rapat kita di hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Selamat siang. Siap Bu.